Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal kalian adalah takwa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, khususnya dalam suasana seperti sekarang ini, masih dalam suasana pandemi global COVID-19, maka ikhtiar sebagai manusia biasa wajib kita lakukan. Tapi di balik ikhtiar itu, tawakal Allahnya harus lebih besar. Di antara usaha manusia itu itulah sebahagian dari takwa, bahwa orang bertakwa tidak boleh pasrah, mengandalkan hidupnya pada nasib, keberuntungan, opportunity. Kalau mati kata Allah matinya, kalau hidup kata Allah hidupnya itu, sehat kata Allah sehatnya. Banyak orang bilang pinggir jalan sana tak kena corona. Ini pula kadang pikiran orang. Nah jemaah, pikiran seperti ini bukan bagian dari takwa. Orang bertakwa itu ikhtiarnya ada, tawakalnya lebih besar. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berikhtiar, maka tinggal kamu serahkanlah kepada Allah. Ikat ontamu, barulah engkau tawakal kepada Allah. Pada saat ontamu hilang, maka kamu tidak perlu menyerahkan diri lagi, karena sudah diikat. Nah jamaah sekalian, dalam surah Al-Isra 2 kali ikhtiar, baru kita bertawakal. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah melakukan suatu upaya, maka berupaya lagi, lalu kepada Tuhanlah engkau berharap. Banyak ayat-ayat yang menyebut hal ini jemaah, bahwa kita tidak boleh pasrah menghadapi pandemi global ini, musibah ini, virus corona ini, tidak boleh pasrah. Kalau kamu sudah berupaya, bertawakal, kalau kamu sudah berusaha lagi, lalu kemudian kepada Tuhan kamu berharap. Jadi jemaah, kalau kita dianjurkan memakai masker, pakailah masker. Kita dianjurkan menjaga jarak, jagalah jarak. Kita dianjurkan di rumah kecuali memang urusan yang prinsip, di rumah lah.
Kita dianjurkan berjemur di pagi hari. Berjemurlah. Beruntung kita orang Indonesia kalau boleh cemburu negeri yang lain. Karena di Indonesia kita menikmati matahari bisa sampai 10 jam penuh, bahkan 12 jam. Di negeri yang lain orang menikmati matahari ada yang cuma 8 jam, ada yang cuma 7 jam, bahkan ada yang cuma setengah jam, karena lebih panjang malam daripada siang. Kita di Indonesia ini luar biasa, lintasan tropisnya, lintasan peredaran mataharinya, Allah berikan karunia. Dan ini sinar matahari mengandung hikmah, berkah, manfaat yang luar biasa bagi kita, tumbuhan dan hewan binatang sekitar kita, maka kita nikmatilah. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara dianjurkan tidak bersentuhan fisik termasuk salam-salaman, maka itu dilakukan. Untuk sementara kita dianjurkan mengurangi pertemuan yang sifatnya orang banyak dan waktu yang lama. Maka pesta-pesta, pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak prinsip, maka kita tunda dulu jemaah. Ini untuk kebaikan bersama. Dan ini tidak menyalahi ajaran Islam. Justru Nabi sudah mewanti-wanti dari dahulu. Larilah kalian dari wabah penyakit, seperti larinya kalian dari zina. Artinya jemaah, yang menghindari penyakit ini sudah sesuai sunnah. Nah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersyukur kita hari ini masih diberikan Allah keimanan. Kehidupan ini takkan ada arti tanpa keimanan. Karena kita bakal lebih lama di sana daripada di sini. Di sana tidak ada lagi batas waktu, tidak ada abad lagi. Di atas abad, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Di dalamnya mana, ini menjadi pertanyaan. Dua saja tempat kita nanti. Kalau enggak surga, neraka. Kehidupan yang kekal yang akan kita tuju hanya ada dua pilihan, surgakah ataukah neraka. Kalau neraka kekal, naudzubillah. Katanya kalau orang beriman walaupun banyak dosa, walaupun sempat masuk neraka, masih juga katanya diambil dari neraka, dimasukkan lagi ke surga. Itu untuk orang yang beriman tanpa cacat. Ada orang beriman tanpa cacat, ada. Siapa itu? Munafik. Kalau dia beriman, sholat dia, puasa dia, berjenggot dia, berjubah dia, yasinan paling rajin, tapi kalau munafik dia, maka dia sama dengan orang kafir. Bahkan nerakanya lebih gila lagi, lebih sakit, lebih dahsyat lagi dari neraka orang kafir. Innal munafiqina fi daril asfali minan nar. Orang munafik itu berada di kerak-kerak neraka. Jadi jamaah, hari ini kita beriman, alhamdulillah, tapi jangan bangga dulu. Banyak orang beriman tapi munafik. Hanya casingnya saja Islam, tapi hatinya jauh dari Islam, tak mendukung Islam, meremehkan Islam, menghina orang Islam, mendukung orang-orang yang menghina Islam. Satu golongan dengan orang-orang yang menghina, mendiskreditkan Islam, itu munafik. Berlindunglah kepada Allah dari orang seperti ini. Berlindung kepada Allah, ya Allah, jadikan iman kami iman yang benar. Walaupun iman yang tak pala kali, walaupun iman yang tak pala kualitasnya kualitas A, kualitas C jadilah, tapi iman yang betul, bukan iman benar. Dari Allah Subhanahu wa taala, iman inilah seluruh
punya harta yang paling berharga. Maka di tengah musibah ini jaga iman. Karena banyak sekarang ini gara-gara musibah ini banyak orang yang imannya pun hilang. Kepercayaannya kepada Allah menipis. Lebih percaya kepada kata medsos. Lebih percaya kepada kata orang, kata berita, kata koran. Lebih percaya kepada breaking news. Al-Quran sudah ada panduannya masalah pandemi, wabah menular. Ini bukan kali pertama ada jamaah. Di zaman Nabi Isa ada wabah menular. Maka mukjizat Nabi Isa yang paling besar adalah pengobatan. Zaman Nabi kita Nabi Muhammad di Madinah ada penyakit menular juga. Jadi wabah itu bolak-balik kejadian jamaah. Dunia berputar, sejarah berulang. Bukan hal yang pertama. Justru karena wabah ini mestinya semakin mendekatkan kepada Allah. Banyak waktu kita luang di rumah kita. Apakah waktu luang di rumah kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah? Adakah Al-Quran kita khatamkan? Adakah sholat duha yang selama ini jarang kita lakukan? Karena lebih banyak di rumah kita sholat duha. Adakah sholat malam, sholat tahajud yang jarang kita lakukan karena kita lebih banyak di rumah, lalu kita tahajud? Adakah anak-anak istri kita yang selama ini jarang kita nasihati, hari ini karena kita lebih banyak di rumah, kita nasihati, kita kasih pelajaran? Nah, banyak orang yang melewatkan hal ini. Sampai hari ini pemerintah sudah mulai menerapkan new normal. Kita bakal kembali seperti biasa, berdampingan dengan wabah ini. Kita akan beraktivitas seperti biasa, tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Maka harusnya hal ini jemaah harus lebih menambah iman. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita, siapapun itu. Tidak ada yang bisa melindungi kita. Istri kita, anak kita, kekasih kita, tidak ada jemaah. Hari ini hanya kekuasaan Allah. Hanya kekuasaan Allah. Sehebat apapun kita menjaga, tidak bersalaman, tidak kemana-mana, tapi selama kita masih hidup, kita masih makan, kita masih minum, kita masih membeli sesuatu, kita masih pegang apa yang orang pegang. Minimal uang. Bolak-balik kita pegang uang lagi, pegang uang lagi. Maka pada saat tawakal kita, pada saat usaha ikhtiar kita buat maksimal, sudah cuci tangan, kita sudah pakai masker, kita sudah jaga jarak, sudah tidak bersentuhan, disinilah baru Allah semakin kuat posisinya di hati kita. Disinilah baru Allah semakin agung di hati kita. Hanya Engkau ya Allah. Mestinya dengan wabah seperti ini banyak orang yang semakin mengagungkan Allah, bergetar ketika mengingat Allah. Setiap sholat hanya semakin pasrah kepada Allah. Dari yang Allah dan Allah SWT. Kita hidup, kita mati, mau hari ini, mau besok, tak masalah. Yang penting iman tetap di hati jemaah. Karena iman ini bukan usaha kita. Kita beriman ini pemberian Allah. Bukan usaha kita jemaah. Pilihan Allah. Miliaran manusia di muka bumi. Miliaran manusia di muka bumi. Hanya sekitar 2 miliar yang beriman. Ini pilihan Allah. Walau syaa rabbuka laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Kalau Allah Tuhanmu mau, niscaya Dia akan jadikan semua manusia di muka bumi ini beriman. Tapi Allah tidak mau semua beriman. Hanya segelintir dan sebahagian kecil yang beriman. Hanya menurut sebahagian ahli, hanya 1/4 manusia di muka bumi ini yang beriman kepada Allah, orang Islam. Hanya 1/4. Dan ini kehendak Allah, dipilihlah kita di antara yang sedikit dan berimanlah kita. Kalau Allah mau, semua yang ada di muka bumi beriman. Tapi Allah tidak mau. Itu apa? Dia berdoa bima atakum, agar dengan hal itu kalian dipuji dengan nikmat iman yang diberikan kepada kalian. Ujungnya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Surah Al-Maidah ayat 48. Dikuatkan lagi dalam surah Yunus ayat 99. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau. Walau sya'allahu la amana man fil ardi jami'an. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan seluruh yang berada di muka bumi beriman. Kalau Allah mau, nyatanya Allah tak mau. Apa tukrihun nasa? Apakah engkau akan memaksa manusia hatta yakunu mu'minin agar mereka semua beriman? Jadi jemaah, kita ini pilihan Allah. Allah pilih kita, hargai itu. Dan karena iman inilah nanti hidup yang kekal selama-lamanya. Kita bahagia, masuk surga. Ini cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu yang sudah berhasil, bagus. Ada yang 30 tahun, 20 tahun. Sayang kalau hidup yang sedikit ini, yang sebentar ini tidak diisi dengan iman. Karena apa? Ujungnya nanti, akhirat nanti, apakah neraka yang kekal ataukah surga yang kekal? Dan tiket masuk surga yang kekal hanyalah iman. Orang yang akhir hayatnya tetap dengan prinsip la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya itu namanya. Maka peliharalah iman ini, karena Allah pilih kita beriman. Itu nasib kita, keberuntungan kita, opportunity kita. Tapi masalah iman kita tinggi, sedang, rendah, itu usaha kita. Allah sudah pilih kau beriman di sini depan. Tapi masalahnya kau beriman asal beriman saja, apakah Islam itu hanya KTP saja, ataukah memahami iman dan agama Islam, ataukah mengamalkan iman dan Islam, ataukah kakak kau dalam Islam? Ini usahamu. Disinilah usaha kita. Yang bukan usaha kita apa? Allah jadikan kita beriman, itu bukan usaha kita. Yang gak mungkin orang kafir paling benci dengan Islam beriman, itu kehendak Allah. Ahok pun bukan tak mungkin beriman kalau Allah mau. Donald Trump bukan tak mungkin beriman kalau Allah mau. Umar bin Khattab paling benci dengan Islam, akhirnya beriman, akhirnya paling mendukung perjuangan Islam. Wahsy yang membunuh paman Rasulullah Hamzah, dia yang membelah dadanya, menompak dadanya. Datanglah istrinya Abu Sufyan, dibelah dada Hamzah, diambil jantungnya, digigitnya. Ini peristiwa paling sadis dalam sejarah Islam. Paman Rasulullah yang paling besar jasanya dalam dakwah Islam namanya Hamzah, singa peperangan, ternyata digigit seorang budak yang bernama Wahsy. Dibayar itu. Kalau kau bisa membunuh antara Muhammad, Ali atau Hamzah, memerdekakan kau, kata yang membayar. Siapa yang membayar? Ternyata yang membayarnya adalah istri Abu Sufyan yang bernama Hindu. Dalam perang Uhud dicarinya celah. Rupanya Hamzah ini walaupun garang di medan peperangan, dia suka tidak teliti, suka ceroboh. Akhirnya dapat celah, dilemparlah tombak, kenalah di dada Hamzah. Roboh, datang Hindu, diambilnya melati, dibelah dadanya, diambil jantungnya, digigitnya. Rasul melihat kejadian ini. Secara manusiawi Rasulullah tak pernah melupakan kejadian ini. Gak pernah. Gak pernah Rasul melupakan. Teringat terbayang bagaimana pamannya dibelah dadanya, digigit jantungnya sama Hindu. Jemaah, apa yang terjadi? Inilah masalah iman. Apa yang terjadi kepada Wahsy yang menompak Hamzah? Apa yang terjadi kepada Hindu yang membelah dada Hamzah? Ternyata Allah kehendaki dia beriman. Terakhir masuk Islam si Wahsy, masuk Islam pula Hindu, masuk Islamlah Abu Sufyan. Jemaah, inilah pilihan Allah itu. Sejahat apapun dia, tapi kalau Allah kehendaki masuk Islam, masuk Islam. Dalam sejarah Rasulullah tidak pernah menghilangkan hak mereka sebagai orang Islam. Walaupun hati Rasulullah tidak bisa dibohongi bahwa
Kalau dia bertemu dengan Wahsy bin Abu Sufyan, Rasulullah tidak betah, langsung dia pergi. Tapi hak-hak mereka sebagai orang Islam dikasih semua. Apa itu? Karena mereka mualaf, selalu dikasih zakat. Rasul yang kasih langsung. Ini hak kalian sebagai mualaf. Jamaah sekalian, sampai Abu Bakar menjadi khalifah, Umar jadi khalifah, itu Abu Sufyan masih tetap menerima zakat dari mualaf. Umar yang marah, tak peduli lagi kami, kau masuk Islam atau tidak, kau murtad lagi kau terserah. Masa bertahun-tahun menerima zakat dari mualaf? Bagi dia tidak mau datang lagi. Jadi jamaah sekalian, inilah maksud saya kalau iman itu Allah yang milih. Tapi kalau kita sudah beriman, apakah iman kita tinggi, rendah, sedang, atau bahkan hanya sekedar iman, kita yang menentukan. Macam mana? Apalah tatafakkaru, Allah berulang-ulang mengatakan. Apa kalian tidak berpikir? Apalah tubsiru, apa kalian tidak melihat? Apalah tatazakkarun, apa kalian tidak mempelajari? Apalah yatadabbaruna al-Qur'an, apa kalian tidak mempelajari Al-Qur'an? Di sinilah upaya kita jemaah, supaya iman kita ini tumbuh berkembang, dan pada saat kita meninggal nanti iman yang sempurna. Karena iman yang sempurna, maka yang memanggil kita juga malaikat yang sempurna. Apa kata panggilannya? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang? Yang imannya meyakini, bukan yang gelisah, bukan yang banyak hantu melawi dalam hati, banyak ketakutan dalam hati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, dirinya bila Rasulullah yang mardiah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridho. Pada boleh fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Wada boleh jannati, masuklah engkau ke dalam surga. Inilah harapan kita. Dan nanti di surga jemaah, nanti di surga, andai kata Allah menghendaki, Wahsy yang membunuh Hamzah, Hindun yang memakan jantungnya Hamzah, Abu Sufyan suaminya masuk surga tiga-tiga. Allah andai kata, dan bertemulah dengan Hamzah di surga. Hamzah pun masuk surga karena syahid di perang Uhud. Lalu ternyata Wahsy yang menombaknya masuk surga juga. Karena Wahsy sudah menebus dosanya membunuh Hamzah, dialah yang membunuh Musailamah al-Kazzab. Dia tebus dosanya, masuk surga. Hindun juga andai kata masuk surga, bertemulah mereka di surga. Ada Hindun, ada Wahsy, ada Hamzah. Kira-kira macam mana perasaan Hamzah melihat orang yang membunuhnya, melihat orang yang memakan jantungnya, sekarang berdampingan dengannya di surga? Jamaah, kalau akal kita yang menjawab, di murtad kita. Gak alim Allah, masa orang yang membunuh makan jantungnya sama-sama di surga? Tapi Al-Quran yang menjawab. Biar Al-Quran yang menjawab dalam surah Al-Waqiah. Walazakna fi sudurihim min ghillin ikhwana, dan kami cabutlah dari hati mereka di dalam surga itu semua rasa hasud dan permusuhan. Tidak ada lagi mencabut. Ikhwana, yang ada hanya rasa persaudaraan. Maka di surga jemaah tidak ada dendam. Walaupun ketemu orang yang membunuh, walaupun ketemu orang yang memperkosa, lalu diperkosa masuk surga, yang memperkosa masuk surga, misalnya, tak ada lagi permusuhan. Jemaah, inilah hidup yang paling luar biasa nyaman. Di saat hati kita tidak ada lagi dendam kesumat, tidak ada lagi permusuhan, masa lalu adalah hanya sekedar sejarah. Andai kata itu bisa kita wujudkan di muka bumi, maka sebenarnya kita sudah masuk surga sebelum kita masuk surga yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa sifati wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa jasadan salihan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzaa wa min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah wa husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dhikrullahi